Bagaimana kuasa hukum ini? Apakah akan melakukan laporan terhadap para saksi atau gimana? Ya, terima kasih Mbak Tisa. Yang pertama ya, yang ngomong ini kan orang-orang bayarannya Sambo dan Putri Chandrawati. Gak heran kalau mereka menyuarakan suara yang bayaran gimana oleh maksudnya Bang Martin? Bayaran gimana? Kan mereka dulu memang bekerja dengan majikan ya Bang Martin? Yang bilang temperamen siapa sih? Susi, ya. Damson. Ya. Itu kan karyawan upahan, sampai sekarang masih diupah. Coba tanya sama hakim. Ya, setengah setia sama Ferdi Sambo, wajar aja dia bilang ada temperamental segala macam. Tapi yang pasti begini Mbak Tisa ya, saya bertemu beberapa psikolog ya. Mereka mengatakan kepada saya, untuk mengetahui kepribadian dan temperamental ataupun gangguan jiwa seseorang yang masih hidup saja, itu tidak bisa hanya sekejap, membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang cukup lama untuk membuat satu kesimpulan. Loh ini ahli hukum, bukan ahli nujum, tapi langsung ujuk-ujuk ngirim surat, katanya anak klien saya berkepribadian ganda. Nah makanya saya bilang inilah ahli nujum ini kalau kata Bang Patra MZN. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Tisa, mau tahu nggak siapa yang berkepribadian ganda? Yang berkepribadian ganda itu Rasmala Aritonang dan Febri Diansah. Baik Bang, yang bersangkutan nggak ada di sini Bang, mungkin di luar konteks kita membicarakan personal mereka. Saya tambahin sedikit. Kenapa saya bilang demikian? Saya tanggung jawab. Karena yang bersangkutan pernah mengatakan bahwa tidak akan membela perkara korupsi ataupun suap. Sedangkan klien yang dibelanya ini sekarang adalah pelaku suap. Siapa yang disuap? LPSK. Siapa lagi yang disuap? Para terdakwa yang lain. Kuat, Ricky, dan Richard Eliezer. Makanya saya bilang, Rasmala dan Febri berkepribadian ganda karena di satu sisi ngomong A, di satu sisi ngomong B. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Bang, sebetulnya kami juga sudah mengundang pihak dari kuasa hukum, perlu kami sampaikan sekali lagi pemirsa dan juga untuk narasumber kami, sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir di sini. Dan itu tidak bisa kita tanggapi juga ya Bang ya, karena di sini tidak ada yang bersangkutan begitu. Nah, saya ingin kembali menuju ke pertanyaan yang belum terjawab. Apakah akan melakukan penuntutan terhadap mereka? Karena dari kuasa hukum sendiri dan juga keluarga pasti berkeberatan dikatakan sosok almarhum ini orang yang temperamen. Ya, yang pertama kan mereka menyampaikan di depan persidangan. Ya, kalau itu tidak benar, berarti konsekuensinya adalah membuat keterangan ataupun kesaksian palsu. Itu 242 jelas ya, 7 tahun penjara. Lalu yang kedua, memfitnah orang yang sudah meninggal. Itu juga ancaman pidananya memang nggak lama, cuma 6 atau 7 bulan ya. Dan ini adalah delik aduan. Harus keluarga korban yang mengadukan ataupun memberikan kuasa kepada orang yang menerima kuasa gitu ya. Oleh karena itu, selain hal-hal ini juga sebenarnya kami masih punya 3 surat kuasa yang lain ya. Tidak ketemu dan tidak dikembalikan. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan kami lakukan ya satu persatu. Manakala mereka ini tidak mau tobat juga, ya, padahal sudah diberi kesempatan untuk bertobat. Demikian, baik. Terima kasih. Baik, tadi ada sebuah statement yang cukup menarik bahwa beberapa di antara saksi ini masih menerimakan pembayaran gaji begitu dari terdakwa. Nah, lantas apakah mereka yang masih berurusan dengan terdakwa ini bisa menjadi seorang saksi yang sudah dihadirkan di persidangan seperti yang kita lihat nanti akan ditanggapi oleh Bang Reza dan juga Prof. Ibnu. Usai jeda berikut menjawab pertanyaan menggantung tadi, apakah kira-kira ini sah-sah saja meskipun sudah terlanjur menjadikan seseorang yang masih bekerja untuk seseorang yang lainnya menjadi terdakwa, menjadi seorang saksi di persidangan. Seperti Susi dan Daryanto ini. Bang Reza, suaranya tidak terdengar? Victim profiling yang beraroma laksana kriminal ini sudah didengung-dengungkan. Yang saya nantikan adalah pertama, fairness terkait dengan keterangan saksi. Kalau saksi bisa menceritakan sisi-sisi negatif mendiang Brigadir Yosua, terlepas benar atau tidak, seharusnya mereka juga ingat tentang sisi-sisi positif mendiang Brigadir Yosua. Yang pertama. Fairness yang kedua, karena kita sudah perbincangkan, karena toh di ruang sidang juga sudah diangkat hal ihwal terkait victim profiling beraroma criminal profiling, maka sesungguhnya sangat konstruktif kalau ke majelis hakim juga disodorkan criminal profiling, yaitu criminal profiling terkait dengan kondisi kepribadian dan perilaku terdakwa Ferdi Sambo serta terdakwa Putri Chandrawati. Yang ketiga, kalau sifat-sifat negatif itu ingin disangkut pautkan dengan kekerasan seksual, tuduhan yang selama ini selalu dikaitkan ke mendiang Brigadir Yosua, saya berharap pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para ahli nantinya, kalau dihadirkan di persidangan, bisa menjelaskan bagaimana sangkut paut, bagaimana hubungan sebab akibat antara sifat-sifat negatif itu dengan seseorang yang kemudian dituduh melakukan kekerasan seksual. Kalau ternyata kedua hal tersebut
sifat-sifat di satu sisi dan kekerasan seksual di lain sisi tidak punya tautannya satu sama lain, maka sudah ini memang tak lebih tak kurang hanya stigma episode berikutnya terhadap mendiang Brigadir Yosua. Dulu mendiang Brigadir Yosua sempat disebut terlibat dalam aksi baku tembak. Berarti kita bayangkan mendiang berusaha untuk menghabisi temannya. Ya. Nah sekarang sifat-sifat negatif lainnya pula yang coba diangkat dan disodorkan ke majelis hakim. Mudah-mudahan majelis hakim punya pemahaman penuh bahwa sifat-sifat tidak serta-merta akan wujud ke dalam perilaku jahat manusia. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, singkat saja mungkin yang bisa kita ambil sedikit sebagai penutup. Kita lihat bahwa Brigadir Yosua ini di-profiling, pernah tembak-menembak, kemudian bersikap temperamen, tapi ada juga keterangan dari saksi yang kemarin mengatakan Yosua ini membantu mengangkat tumpeng, kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya, bahkan juga ada foto ketika Brigadir Yosua ini membantu menyetrika pakaian seperti itu. Gimana Prof melihat akan seperti apa hakim nanti mengambil keputusan terhadap kesaksian-kesaksian ini? Kesaksian yang baru minggu pertama kedua itu baru merupakan suatu pra pembuktian kalau menurut saya. Di sini baru melihat suatu atmosfer dalam suatu rumah tangga, atmosfer dalam suatu hubungan pekerjaan. Belum masuk pada pokok permasalahan adalah bagaimana dan tidak bernilai atau istilah hukumnya tainted evidence itu sangat disayangkan sekali. Baik. Karena para saksi ini memberikan keterangan seperti itu karena ketidakmampuannya, ketidaktahuannya, berpotensi sekali lagi Mas Martin akan memberikan suatu keterangan sumpah palsu tadi. Ataupun nanti di dalam pasal 10 Undang-Undang LPSK juga, setiap saksi yang memberikan keterangan tidak beritikat baik. Jadi ada dua, keterangan palsu dan itikat tidak baik. Ini yang menjadikan hati-hati setiap orang yang untuk menjadi saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya di atas yang sebenarnya. Begitu Mbak Ita. Baik, terima kasih Prof.